Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Raibani Bida, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, guru-guru, staf-staf sekalian, tak lupa pula kedua orang tua penerima dan telahnya teman-temanku yang berbahagia. Oke, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menjadikan saya bisa berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Mela Diana dari kelas 12B pada malam hari ini akan mempresentasikan tentang kisah kisah Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, yang pertama dari Al-Ghazali. Nah, sejarah dari Al-Ghazali. Beliau itu adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir di Tusi atau yang namanya itu Ghazalah. Maka dia disebut dengan namanya itu disebut dengan Al-Ghazali karena dia lahir di Ghazalah pada tahun 450 Hijriah. Nah, beliau itu adalah seorang yang sangat jenius. Nah, dia mempelajari atau menguasai ilmu-ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih dan yang lain-lain. Tapi beliau itu agak kurang dalam pelajaran hadis dan sunnah-sunnah Rasul. Nah, teladan dari Al-Ghazali ini, beliau adalah seorang yang tidak suka sombong dan dia tidak orang yang tidak suka menyombongkan diri. Beliau ini memiliki semangat yang tinggi. Dia tuh selalu haus akan ilmu. Jadi apapun yang dia belum ketahui, dia selalu mencari tahu. Gitu ya, guys. Terus karena saking haus ilmunya, beliau itu sampai berguru pada tukang sos sepatu. Tukang sos sepatu aja udah diguru. Nah, beliau juga seorang yang penyayang, lembut, namun dia tuh tegas. Nah, dia juga tidak menyukai dalam pelajaran apa ya, ilmu tentang metafisik yang tidak menganut Islam gitu. Terus karya-karya dari Al-Ghazali, yang pertama itu ada Arba'in fi Usuluddin, yang kedua ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang ketiga ada Tahafutul Falasiyah, dan yang terakhir itu ada Faslul Tafriqah Bayani. Tuh. Terus yang terakhir itu ada kisah akhir dari Al-Ghazali. Itu adalah membangun madrasah untuk para sufi ya, guys. Nah, terus membangun madrasah untuk para sufi, yaitu di dalamnya itu ya khusus untuk orang-orang sufi. Nah, beliau juga dalam bangunan tersebut selalu menambah ilmunya, mengaji dan lain-lain. Terus yang terakhir, beliau pada masa mau wafat, dia berkata kepada saudaranya bahwa kesini kain kafanku. Akhirnya saudaranya itu membawakan kain, yaitu pokoknya pada saat Al-Ghazali itu sakit ya. Akhirnya si saudaranya itu membawakan kain kafannya itu. Akhirnya si Al-Ghazali itu tadi menutup kain kafan di mukanya, dan pada akhirnya sebelum langit menguning, sebelum terbenamnya matahari, beliau sudah wafat. Subhanallah. Terus yang terakhir, yang kedua ada kisah tentang Ibnu Sina. Nah, riwayat singkat dari Ibnu Sina, beliau itu lahir pada tahun 370 Hijriah di Afshanah, yaitu Uzbekistan. Beliau memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Nah, beliau ini, Ibnu Sina itu sudah mulai belajar Al-Quran pada umur 5 tahun dan sudah bisa hafal Al-Quran pada waktu beliau umur 10 tahun. Nah, beliau itu menyukai pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu kedokteran dan metafisik. Nah, akhirnya karena saking sukanya mempelajari ilmu kedokteran itu, beliau telah menjadi dokter pada usia 18 tahun. Selanjutnya ada teladan dari Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ilmuwan dan ensiklopedis besar. Nah, beliau juga seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan seorang yang putus asa, namun dia adalah seorang yang gigih, tekun, tabah dan mempunyai semangat yang tinggi.
Selanjutnya ada karya-karya dari Ibnu Sina. Yang pertama adalah Al-Qanun fit Tib. Terus yang kedua ada Al-Urjuzah fit Tib, dan yang ketiga ada Mawsu'ah Asy-Syifa, dan yang terakhir ada Asbab Hudus Al-Huruf. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kisah akhir dari Ibnu Sina. Pada usia 58 tahun, yaitu tepatnya pada 428 Hijriah atau 1037 Masehi, beliau melakukan perjalanan bersama Raja Isfahan. Nah, akhirnya beliau meninggal pada waktu itu pula, dan beliau dimakamkan yang terletak di Hamadai. Oke, cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Meladiana undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.